Hello, good morning everyone. How are you this morning? Now today we are study again tematik 1G dengan judul benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Perhatikan ya nak di dalam buku kamu. Baiklah, kita akan lanjutkan. Buka bukunya. Tema benda, hewan, dan tanaman sekitarku. Perhatikan ya nak, hewan dan tanaman maupun benda-benda di sekitar kita mempunyai manfaat yang berbeda-beda ya. Perhatikan ya nak. Setelah itu kita lanjutkan kembali. Subtema 1. Perhatikan ya nak. Ada berbagai benda di sekitar kita. Ada benda-benda hidup dan benda tak hidup. Benda hidup disebut juga makhluk hidup. Makhluk hidup mengalami pertumbuhan. Makhluk hidup dapat bergerak sendiri. Makhluk hidup memerlukan makanan. Makhluk hidup berbeda dengan benda tak hidup. Benda tak hidup tak dapat tumbuh. Benda tak hidup tak dapat bergerak sendiri. Benda tak hidup tidak memerlukan makanan. Perhatikan, di dalam buku kamu ini ya ada benda-benda tak hidup. Contohnya ya, ini nak, permainan yang ada di taman ini adalah benda tak hidup. Oke, sementara benda yang hidup seperti kucing, manusia, kupu-kupu, bahkan tumbuhan itu dapat bergerak, ya nak. Mereka dapat bergerak sendiri dan mereka memerlukan makanan. Perhatikan, ya nak. Selanjutnya kita ke pembelajaran 1. Ayo mengamati. Nina dan Deli bermain di taman bermain. Mereka naik sepeda berkeliling taman. Perhatikan, mereka sedang bermain di taman bermain. Coba perhatikan gambar berikut. Tuliskan huruf H jika termasuk benda hidup. Tuliskan huruf T termasuk benda tak hidup. Tuliskan pada kotak tersedia. Ini adalah perosotan. Ini termasuk benda tidak hidup. Maka kamu tulis huruf T. Ini adalah kuda-kudaan, ini kamu tulis huruf T. Ini adalah bunga, kamu tulis huruf H. Ini adalah Nina, ini benda hidup ya, makhluk hidup. Jadi kamu tulis huruf H. Kemudian ini ibu, tulislah H. Kemudian ada lampu, ini benda tak hidup. Ada pepohonan, ini adalah benda hidup. Jadi anak-anak lakukan ya. Selanjutnya kita akan ayo bernyanyi. Di taman bermain tumbuh berbagai tanaman. Nina melihat banyak bunga di sana. Bunga itu terlihat sangat indah. Nina senang melihatnya. Ayo menyanyikan lagu tentang kebun bunga. Nyanyikan sesuai panjang pendek bunyi. Perhatikan ya, ini adalah rumah Nina. Kemudian di sekeliling rumah Nina begitu banyak bunga-bunga dan pepohonan. Sekarang kita nyanyikan ya nak lagu Lihat Kebunku diciptakan Ibu Sud. Kemudian tentukanlah ya nak, ini nak. Coba kamu lihat, kita akan nyanyikan sambil kamu ikuti bunyi pendek dan bunyi panjang. Bunyi pendek tanda bintang, bunyi panjang tanda garis. Lagunya seperti ini ya nak. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua. Mawar melati semuanya indah. Anak-anak nih, setiap lagu atau bunyi yang panjang itu biasanya di akhir setiap lagunya. Lihat ini nak. Lihat, nah ini kata hatnya ini adalah panjang. Kebunku, ku itu panjang ya nak. Perhatikan, anak-anak boleh menyanyikan lagunya dan memperhatikan bunyi panjang dan bunyi pendeknya. Setelah itu kita lanjutkan ke ayo mengamati. Perhatikan di dalam buku kamu ini adalah sekolah Nina. Di sini ada berbagai macam makhluk hidup dan benda tak hidup juga.
Nina dan Deli bermain sambil belajar. Mereka belajar mengelompokkan benda hidup dan benda tak hidup. Coba perhatikan benda-benda di sekitar rumah kamu ya nak. Tidak usah sekolah karena kamu ada di rumah belajarnya. Manakah yang termasuk benda hidup, manakah yang termasuk benda tak hidup? Tulis di sini ya nak, benda hidup, di sini benda yang tidak hidup. Selanjutnya, anak-anak Miss, kita akan melanjutkan pembelajaran 1 di halaman 6. Ayo peragakan. Nina dan Deli mengelompokkan benda tak hidup di kelas. Ada lambang Garuda kursi, ada lambang Garuda, kursi, meja, dan papan tulis. Perhatikan ya nak. Kemudian lambang Garuda termasuk benda tak hidup. Ini adalah benda tidak hidup. Coba perhatikan perisai pada burung Garuda ya nak. Perisainya ya nak. Ini dia perisainya. Di perisainya ini ada 5 lambang-lambang dari Pancasila. Ya, salah satunya adalah sila keempat, kepala banteng. Ya nak. Apa bunyi dari sila keempat nak? Bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Setelah itu, anak-anak boleh mengerjakan ayo berlatih nomor 1 dan nomor 2. Untuk nomor 1, kamu tarik garisnya, hubungkan dengan benda tak hidup dan benda hidup. Untuk gambar yang kedua, perhatikan lirik lagunya, kemudian berilah tanda yang bintang untuk pendek, yang panjang untuk nada yang panjang. Tadi Miss Lasma sudah jelaskan, setiap akhir dari satu kata, maka itu akan menggunakan nada yang panjang atau bunyi yang panjang. Ya, anak-anak Miss boleh lihat di buku di lembaran sebelumnya. Oke anak-anak Miss Lasma berharap anak-anak Miss Lasma mengerti. Apabila belum mengerti, boleh menghubungi Miss. Tetapi apabila sudah mengerti, anak-anak Miss kerjakan ya. Oke, bye-bye.